Swastiastu. Selamat pagi dokter, sebelumnya perkenalkan kami dari SGDB 6. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan presentasi hasil dari student project kami dengan judul Aspergillosis invasif. Berikut adalah anggota dari SGDB 6. Baik, perkenalkan, di sini saya Komalidi Tirta Paramayani dengan Digidim Traktir 022 akan menjelaskan dari bab 1 pendahuluan, yaitu bagian latar belakang. Diawali dari apa itu Aspergillus invasif. Jadi Aspergillus invasif ini adalah penyakit infeksi yang severe atau parah akibat dari jamur Aspergillus, yaitu Aspergillus flavus, Sterius, dan juga niger. Nah, spora-spora dari jamur ini umumnya akan menyebar melalui udara ataupun benda-benda di sekitar dan menyerang orang dengan imunokompromis atau sistem kekebalan imun yang rendah. Dari prevalensinya sendiri secara global telah terjadi lebih dari 300.000 kasus dari Aspergillus invasif setiap tahunnya, yang mana tentunya angka ini sangatlah tinggi. Dengan tingkat mortalitas ataupun tingkat kematian lebih dari 90% dari total kasus, yang mana penyakit ini dapat berakhir dengan komplikasi yang menyerang organ-organ vital dari tubuh kita seperti otak, ginjal, dan juga yang lainnya. Baik, dari latar belakang yang sudah dijelaskan tadi, ada pun rumusan masalah pada student project ini, yaitu yang pertama, bagaimana definisi dan epidemiologi Aspergillosis invasif. Yang kedua, bagaimana patofisiologi dan mekanisme infeksi Aspergillosis invasif. Yang ketiga, bagaimana gejala dan manifestasi klinis Aspergillosis invasif pada pasien. Lalu yang keempat, bagaimana klasifikasi Aspergillosis invasif berdasarkan lokasi dan tingkat penyebaran infeksi. Yang kelima, bagaimana terapi dan pengelolaan Aspergillosis invasif. Dan yang keenam, apa langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan untuk menghindari infeksi Aspergillosis invasif. Lalu setelah itu ada pun tujuan penulisan. Di sini ada tujuan umum dan juga tujuan khusus. Untuk tujuan umumnya yaitu untuk memahami penyebab dan dampak infeksi Aspergillus invasif terhadap kesehatan serta mengidentifikasi strategi pencegahan dan intervensi medis yang dapat meningkatkan hasil kesehatan bagi individu yang terinfeksi. Untuk tujuan khususnya, yang pertama itu mengidentifikasi faktor risiko dan mekanisme penyebaran yang berkontribusi terhadap infeksi Aspergillus invasif. Lalu yang kedua, menjelaskan gejala klinis dan komplikasi yang muncul akibat infeksi dari Aspergillus invasif. Adapun manfaat penulisan, yang pertama itu manfaat teoretis, yaitu untuk memberikan referensi ilmiah yang dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut mengenai infeksi Aspergillus invasif, termasuk aspek epidemiologi, faktor resiko, patogenesis, serta strategi pencegahan dan pengobatan yang efektif. Lalu untuk manfaat praktisnya itu untuk menyediakan informasi yang berguna bagi tenaga medis dalam diagnosis dan penanganan infeksi Aspergillus invasif, serta meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai risiko dan pencegahan infeksi jamur ini. Sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Reni Rasma dengan Dijen Terakhir 107. Sekarang saya izin menjelaskan bab 2, di mana saya mendapatkan penjelasan 2.1, yaitu definisi Aspergillus invasif. Nah, pertama-tama, apa itu Aspergillus? Aspergillus ini adalah jamur yang berserabut yang ada di mana-mana, yang dapat memperoleh nutrisi dari bahan mati dan juga berproduksi secara aseksual melalui kondidia. Lalu Aspergillus ini juga menyebabkan infeksi terutama pada individu yang sistem kekebalan tubuhnya terganggu atau memiliki penyakit paru-paru. Lalu Aspergillus ini ada lebih dari 24 jenis yang mampu menyebabkan penyakit pada manusia. Salah satu contohnya adalah Aspergillus fumigatus yang paling umum, lalu juga Aspergillus stereus dan Aspergillus flavus. Lalu spektrum penyakit Aspergillus ini tuh dapat menyebabkan infeksi yang dapat mengancam jiwa seperti pada Aspergillus paru invasif dan juga rhinosinusitis invasif. Tapi juga bisa bersifat yang lebih ringan seperti Aspergilloma kecil pada individu yang kekebalan sistem imunnya baik. Lalu jenis-jenis Aspergillus ini ada yang invasif, kronis, dan juga alergi. Lalu untuk penularan dan respons imunnya ini, penularannya melalui aspirasi Conidias, spora jamur. Lalu sebagian besar orang yang menghirup Conidia tidak akan terinfeksi karena memiliki sistem imun yang secara umum lebih kuat atau normal.
Neutrofil pada tubuh manusia itu adalah sel imun yang paling penting dalam respons tubuh terhadap infeksi Aspergillus. Lalu untuk pengobatan dan mortalitasnya, Aspergillus invasif ini memiliki angka kematian yang tinggi apabila tanpa pengobatan. Diagnosis yang menyeluruh dan pengobatan dini sangat penting untuk kita dapat mengurangi morbiditas dan juga mortalitas dari Aspergillus invasif ini. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Rate Kartika dengan 3 digit NIM terakhir 241 dan kali ini saya akan membahas mengenai epidemiologi dari Aspergillosis invasif. Berdasarkan data epidemiologi, Aspergillosis adalah infeksi jamur Aspergillus yang lebih sering terjadi pada orang dengan sistem kekebalan lemah seperti penerima transplantasi organ atau penderita asma. Sekitar 2,5% orang dewasa dengan asma atau 4,8 juta orang di dunia mengalami allergic bronchopulmonary aspergillosis atau disingkat ABPA. Dan sebagian kecil dari mereka juga terkena chronic pulmonary aspergillosis atau disingkat CPA. Meskipun ABPA tidak mengancam jiwa, Aspergillosis invasif sangat serius dengan tingkat kematian hingga 22% yang bisa meningkat hingga 80% pada populasi lansia. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Komang Indra Paramarta dengan 3 digit NIM terakhir 048. Di sini saya akan menjelaskan patofisiologi serta mekanisme infeksi pada Aspergillosis invasif. Nah, Aspergillosis invasif ini sebagian besar disebabkan akibat infeksi jamur Aspergillus fumigatus. Untuk patofisiologinya sendiri, yaitu jamur Aspergillus fumigatus akan memproduksi conidia. Yang selanjutnya, conidia tersebut akan terbawa udara di lingkungan sekitar serta dihirup oleh sel inang. Ketika telah dihirup, akan terjadi deposisi pada saluran pernapasan, utamanya di bronkus ataupun pada beberapa kondisi, yaitu di ruang alveolar. Nah, selanjutnya apa yang terjadi? Akan ada 2 kondisi penentu. Pertama, apabila sel imun dari inangnya normal ataupun dalam kondisi stabil, maka conidia yang terdeposisi tadi akan tereliminasi oleh pembersihan mukosiliar selaku innate imun. Dan juga ada suatu proses fagositosis dari makrofag alveolar. Nah, sebaliknya, apabila kondisi imun dalam kondisi yang imunosupresi, biasanya akibat suatu penggunaan obat-obat penekan imun, contohnya imunosupresan kortikosteroid ataupun juga akibat gejala klinis neutropenia, ini akan berdampak pada kemampuan sistem imun dalam mengenali target ataupun antigen asing yang masuk. Nah, dalam hal ini akan mengakibatkan conidia berlimpah dan juga terus-menerus terproduksi yang mengakibatkan adanya suatu invasi pada pembuluh darah. Baik, selanjutnya pada slide ini sederhananya mendukung beberapa penjelasan sebelumnya. Di sini ditegaskan kembali bahwa ketika HIV tersebut telah sampai ataupun conidia tersebut sampai ke sistem pernapasan, di sini ada 2 kondisi utama, yaitu innate imun yang mengalami injury serta innate imun yang kondisinya intak. Ketika innate imunnya mengalami injury, ini akan memberikan suatu potensi dari conidia ataupun HIV untuk mendapatkan suatu proses metabolik yang fleksibel, adaptasi terhadap kondisi hipoksia, serta perolehan nutrisi dari lingkungan sekitar, yang pada akhirnya akan menyebabkan HIV ini menginvasi jaringan serta mengakibatkan suatu aspergillosis invasif. Nah, sebaliknya, pada kondisi imunitas yang intak, ini akan merekrut neutrofil serta makrofag ataupun sel dendritik untuk menyebabkan stres oksidatif pada HIV ataupun conidia. Nah, stres oksidatif yang diberikan ini harapannya akan meregulasi Aspergillus untuk mengalami suatu kematian sel, sehingga dapat terjadi suatu pembersihan fungal pada sistem pernapasan. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu gejala dan manifestasi klinis dari Aspergillosis invasif. Seperti yang kita ketahui, Aspergillosis invasif merupakan infeksi jamur serius yang umumnya menyerang pasien dengan sistem imun yang terganggu seperti penderita kanker, pasien transplantasi organ, atau yang sedang menjalani kemoterapi. Gejala utamanya meliputi demam persisten meskipun sudah diberi antibiotik.
sesak napas yang semakin memburuk, ataupun kadang disertai batuk berdarah, serta nyeri dada seperti pleuritis. Pasien juga dapat mengalami kelelahan ekstrem, penurunan berat badan, bahkan gangguan mental jika infeksinya menyebar ke otak, serta lesi kulit pada kasus penyebaran yang terjadi pada kulitnya. Kemudian, pada pemeriksaan radiologinya sering ditemukan lubang pada paru-paru atau konsolidasi segmental yang menunjukkan infeksi yang parah. Nah, aspergillosis invasif ini juga dapat muncul sebagai tracheobronkitis, kemudian terutama pada pasien transplantasi, atau aspergillosis rhinocerebellar pada pasien dengan neutropenia berat. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fatima Zahra dengan 3 digit yang terakhir 064. Saya izin untuk menjelaskan pada bagian 2.4, yaitu klasifikasi aspergillosis invasif berdasarkan lokasi dan tingkat penyebaran infeksi. Klasifikasi aspergillosis invasif biasanya didasarkan pada lokasi infeksi dalam tubuh serta tingkat penyebaran infeksinya. Berikut adalah klasifikasi aspergillosis invasif berdasarkan lokasi dan tingkat penyebarannya. Yang pertama ada pulmonary aspergillosis atau aspergillosis paru-paru. Aspergillosis paru invasif atau API disebabkan oleh respon imun yang tidak memadai sehingga memungkinkan bakteri berkolonisasi dan menginvasi. Aspergillosis paru dapat ditularkan melalui inhalasi Conidia aspergillus yang terdapat di lingkungan baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Selanjutnya adalah cerebral aspergillosis. Spesies Aspergillus dapat mencapai otak baik secara hematogen dalam kasus infeksi disebarluaskan atau melalui perluasan langsung di area yang berdekatan seperti mastoid, telinga tengah ataupun sinus paranasal. Sekian dari saya, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Niputri Chandra Herawati Pandey dengan 3 digit terakhir 012. Di sini saya akan membahas mengenai teknik diagnostik dalam deteksi Aspergillus invasif atau AI. Saat ini dalam melakukan diagnosis AI masih tergolong sulit atau susah untuk dibedakan di bawah mikroskop. Beberapa teknik yang dapat dilakukan untuk mendiagnosis AI yaitu yang pertama adalah pemeriksaan radiologi. Pemeriksaan ini sangat dianjurkan tetapi tidak disarankan untuk sering dilakukan. Pemeriksaan ini dapat untuk mengetahui tempat infeksi, menilai jenis, jumlah dan ukuran lesi, perluasan lokal, serta membantu mengarahkan prosedur diagnostik. Yang kedua adalah pemeriksaan mikroskopik dan kultur Aspergillus spp. Pemeriksaan ini masih menjadi baku emas dalam melakukan diagnosis AI, di mana spesimen klinis yang dapat digunakan misalnya jaringan biopsi, cairan bal, dan juga sputum. Perkenalkan, nama saya Lukutinda Sasmita Pranamia Devi dengan 3 digit NIM terakhir 193. Hari ini saya akan menjelaskan tentang diagnosis banding dari aspergillosis invasif. Aspergillosis invasif merupakan salah satu infeksi oportunistik serius yang dapat menimbulkan gejala yang mirip dengan penyakit lain, terutama dengan pasien yang imunitasnya terganggu. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui diagnosis banding dari penyakit ini guna memastikan penyebab gejala yang dialami oleh pasien. Diagnosis banding yang setelah saya temukan, yang pertama yang perlu kita pertimbangkan adalah pneumonia bakteri, salah satu infeksi pernafasan yang umum ditemui. Pasien dengan penyakit ini biasanya memiliki gejala klinis yang mirip dengan aspergillosis invasif, seperti demam akut, batuk, dan nyeri dada. Untuk pemeriksaannya itu biasanya menggunakan kultur dahak dan kultur darah. Yang kedua, ada diagnosis banding yaitu tuberkulosis. Gejala pada penyakit ini dapat berupa batuk berkepanjangan, keluarnya keringat pada malam hari, hemoptisis, dan penurunan berat badan. Pemeriksaan pada penyakit ini biasanya melakukan ronsen dada yang pada hasilnya akan menunjukkan lesi kavitas atau nodul, mirip dengan aspergillosis invasif. Dan yang ketiga, ada diagnosis banding yaitu mukormikosis. Gejala pada penyakit ini dapat berupa batuk, demam, nyeri sinus yang dapat berkembang secara cepat. Pada pemeriksaan radiologinya, mukormikosis dapat menunjukkan nodul paru atau infiltrat dengan potensi keterlibatan sinus. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Yang ketiga adalah pemeriksaan non-kultur. Bahan klinis untuk uji biomarker dapat berupa serum atau fraksi darah, cairan bal, dan juga cairan cerebrospinal. Pemeriksaan ini juga bersifat optimal apabila dikombinasikan dengan pemeriksaan lainnya. Yang keempat adalah uji kepekaan jamur terhadap obat anti jamur atau OAJ. Uji kepekaan ini direkomendasikan pada pasien yang pernah mendapatkan terapi OAJ kapang, pasien gagal terapi, untuk mengetahui tujuan epidemiologinya serta seseorang yang mengunjungi daerah prevalensi tinggi.
Dan yang terakhir adalah pemeriksaan bahan kimia klinis Aspergillus invasif. Pemeriksaan biopsi jaringan untuk diagnosis AI memiliki sensitivitas yang tinggi antara 89-100%. Jenis jaringan yang diambil dan teknik yang digunakan tergantung dari organ terkait invasif Aspergillus, misalnya seperti otak dan juga ginjal. Perkenalkan, nama saya Hana Levina Wijaya dengan 3 disinim terakhir 168. Di sini saya akan menjelaskan tentang pilihan terapi dan pengobatan untuk Aspergillosis invasif. Saat ini, terapi untuk AI atau Aspergillosis invasif terdiri dari 3 kelas obat anti jamur, yaitu kelas azol, yang terdiri dari voriconazole, posaconazole, isavuconazole. Kemudian yang kedua yaitu Polyena, yang terdiri dari liposomal amphotericin B atau LAMB, kemudian amphotericin B lipid kompleks atau ABLC. Dan yang ketiga yaitu ekinokandin, yang terdiri dari caspofungin, anidulafungin, dan micofungin. Kemudian pertimbangan saat memilih agen anti jamur itu terdiri dari penggunaan profilaksis azol aktif jamur sebelumnya. Yang kedua, penyakit penyerta yang ada, terutama gangguan ginjal. Yang ketiga, kemungkinan infeksi Aspergillus yang resisten terhadap azol. Yang keempat, kemungkinan adanya koinfeksi dengan jamur lain. Yang kelima, kondisi klinis pada saat itu. Munculnya resistensi azol, interaksi obat-obat, dan toksisitas seringkali membatasi pendekatan terapeutik saat ini. Mengganti monoterapi voriconazole ke amphotericin B liposomal atau kombinasi voriconazole atau econicandin direkomendasikan untuk penyakit yang resisten terhadap azol. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Arviani Davira Redita Suri dengan digit NIM terakhir 038. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pencegahan Aspergillosis invasif. Salah satu langkah utama dalam pencegahan Aspergillosis invasif adalah menjaga kebersihan lingkungan, mengurangi eksposur terhadap sumber Aspergillosis seperti debu tanah dan bangunan yang sedang direnovasi. Pasien yang rentan harus menghindari area konstruksi dan memakai masker pelindung seperti masker N95 ketika berada di lingkungan yang terkontaminasi. Langkah lain yang penting dalam pencegahan Aspergillosis invasif adalah penggunaan profilaksis anti jamur, terutama bagi individu dengan risiko tinggi, seperti pemberian obat-obatan anti jamur yaitu voriconazole atau posaconazole. Selain itu, deteksi dini melalui pemantauan rutin pasien berisiko tinggi merupakan komponen paling penting dalam upaya pencegahan. Teknik diagnosis seperti tes galaktomenan dan PCR dapat mendeteksi Aspergillosis pada tahap awal sebelum infeksi berkembang lebih parah. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Putu Gundir Legend Temaja dengan 3 digit NIM terakhir 146. Di sini saya akan membawakan penutup dari presentasi pada hari ini, berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya sebelumnya. Untuk kesimpulannya, Aspergillosis invasif adalah infeksi jamur yang sering terjadi pada populasi pasien dengan gangguan kekebalan tubuh dan individu dengan penyakit paru bawaan. Infeksi invasif Aspergillosis sangat serius dan dapat menyebabkan kematian pada pasien dengan sistem kekebalan yang lemah, dengan tingkat mortalitas akibat Aspergillosis invasif dilaporkan sebesar 22% dan dapat meningkat hingga 80% pada populasi lansia. Oleh karena itu, penanganan dan langkah pencegahan yang tepat harus dilakukan, terutama pada individu yang berisiko tinggi. Untuk sarannya, dalam melakukan pencegahan infeksi Aspergillosis invasif, terutama pada kelompok yang berisiko tinggi, perlu dilakukan upaya pendeteksian dini untuk memungkinkan intervensi medis yang lebih cepat dan efektif. Melakukan edukasi dan pelatihan kepada tenaga medis serta profilaksis anti jamur pada pasien yang berisiko tinggi dapat membantu dalam pencegahan infeksi invasif Aspergillosis. Selain itu, penting juga untuk melakukan langkah pengendalian lingkungan, seperti menjaga kebersihan untuk mengurangi paparan pasien terhadap Aspergillus.